Wop, 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 wop. Obsesan. Halo semuanya, selamat datang di Obsesan. Obrol seru-seruan. Kenalin, nama aku Petris Winahyu. Kalian bisa panggil aku Petris. Di episode kali ini nih, kita kedatangan 2 bintang tamu spesial. Halo. Halo. Kenal. Boleh dong, namanya siapa? Boleh. Nama aku Timotius Autovinzo Santoso. Bisa kayak panggil Vinzo, bisa kayak panggil Pinjo, bisa kayak panggil Pinjol. Banyak lah panggilannya. Dan satu lagi jangan dilupakan, Decul bos. Bukan Decul. Decul. Ayo Decul di sini ya nonton. Pendukung Decul. Saya. Kalau kamu namanya siapa? Nama gua Meteor Restiono, cuman biasa dipanggil Wecung. Wecho. Nama Cina tuh. Apa tuh artinya? Kalau arti gua nggak tahu. Lu nanya ini gua aja mendingan karena dia ngasih arti. Atau kalian yang menonton bisa bahasa Cina, boleh aja kasih tahu ke gua. Translate. 089. Udah. Nanti ke expose kegantengannya. Iya. Buset. Tapi sebelum aku mulai di episode kali ini, aku mau curhat deh. Curhat Kenapa apa? tuh? Gue semalam nggak bisa tidur. Kenapa? Penyakit insomnia? Enggak, bukan. Jujur gue nggak tahu. Jadi gue buka HP gue scroll TikTok. Terus tiba-tiba gue nemu ada user pengguna TikTok yang komen kalau perempuan itu cuman bisa masak, manak dan macak. Tahu nggak itu apa? Apa tuh? Gua taunya Masak doang. masak tahu kan? Iya. Masakan. Nasi. Iya. Iya benar. Macak itu merias diri, manak itu melahirkan. Menurut kalian itu patriarki bukan sih? Apa bukan? Bisa sih sebenarnya sih masuk patriarki situ. Termasuk. Masuk sih, kalau gue juga Kalau menurut setuju. gua ya. Ya lumayan. Tapi emang patriarki itu apa sih? Aku nggak ngerti deh. Oke. Pendapat lu dulu Jo. Ya udah pendapat gue. Patriarki itu kayak kodrat cowok itu lebih atas daripada kodrat cewek. Jadi kayak apapun yang laki-laki lakukan itu lebih dipandang daripada cewek gitu. Jadi kayak tidak setara. Jadi kodrat. kodratnya cowok tuh lebih tinggi daripada perempuan? Iya betul. Jadi kalau menurut gua sendiri ini patriarki itu ya sama kurang lebih kayak Pinjo, kedudukan laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Kenapa? Karena laki-laki itu berhak kayak memutuskan pendapat. Kayak misalkan contoh kita mau pergi nih satu keluarga, yang nentuin selalu ayah. Nah jadi masuk ke patriarki. Dan gue juga pengen ngasih sejarah-sejarah faktanya itu. Boleh banget dong. Patriarki itu diperkirakan udah muncul milenium kedua sebelum Masehi atau 2000 tahun sebelum Masehi di Babel. Lama juga ya? Iya, lumayan lama. Babel bukan yang ada di ini kitab suci. Itu gue udah nggak tahu ya. beda. Nah, menurut Pierre de Lemmer itu di dalam bukunya The Creation of Patriarchy di tahun 1986, saat itu ada pembagian kerja di mana seksualitas perempuan sepenuhnya dikendalikan oleh pria. Nah, ini juga udah benar-benar kelihatan banget nih patriarkinya nih. Ini berkaitan dengan peran gender dalam konstruksi sosial. Nah, dan yang kedua ini kalau dari sudut pandang sosiologis, patriarki itu muncul sebagai akibat biologis yang melekat pada kondisi sosial. Nah, di dalam bukunya The Inevitability of Patriarchy di tahun 1973 karya Steven Goldberg, dominasi pria adalah universal manusia itu bersifat luas, jadi di seluruh dunia itu laki-laki yang lebih dominan dibanding perempuan. Makanya kadang kalau kita contohnya mau berkeluarga nih, mau punya anak, kenapa yang selalu diinginkan anak laki-laki dibanding perempuan? Iya, itu bener salah juga satu ya. alasannya kan? Iya, benar. Nah, ini pun memajukan interpretasi biologis mengenai dominasi kaum pria. Makanya kaum pria itu selalu diutamakan dibandingkan perempuan. Oh, begitu. Nah kalau menurut Petris itu kayak gimana? Apakah setuju? Tadi kan aku nanya ya. Jujur aku kurang tahu, makanya aku nanya kalian. Oh ya udah ya. Tapi udah. Jadi- kalau yang lu tahu gimana? Ya yang lu tahu aja Yang gitu. aku tahu, yang gue tahu tuh patriarki sebenarnya kurang lebih sama kalian sih. Kodrat perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Itu aja sih menurut aku. Karena yang tadi aku bilang, aku kan nggak ngerti sama sekali ya apa itu patriarki. Jadi aku nanya kalian. Tapi makasih banget loh, gara-gara kalian aku jadi tahu apa itu patriarki. Keren dong, tepuk tangan dulu dong. Tapi dari tadi kan kita ngomongin patriarki berdasarkan sejarah, biologis dan bla bla bla. Aku mau nanya dong, pendapat kalian terhadap patriarki itu kayak gimana? Pendapat kalian ya, opini tersebut. Pendapat. Oke. Kalau menurut gue, ya tadi kayak gue bilang itu, gue itu nggak setuju sama patriarki karena patriarki itu kayak membatasi perempuan gitu untuk melakukan kayak kemampuannya gitu. Jadi kayak kalau perempuan mau ngapa-ngapain gitu kayak dibatasi oleh ada patriarki ini. Jadi kayak Terkekang ya? terkekang gitu, kayak nggak dihargain gitu.
Padahal kan sebenarnya perempuan sama apa kayak laki-laki itu kan mempunyai hak yang sama, Bener, hak kewajiban bener tanggung banget. jawab Aku yang setuju sama, banget. ya kan betul. Nah apalagi di negara kita gitu masih sangat tinggi gitu patriarkinya. Di Indonesia banyak ya patriarki? Banyak Udah Oh, banyak. banget. di pulau-pulau Semua pulau udah pasti ada. Oh, udah ada. ya, hampir semua pulau ya. Meskipun di Pulau Sumatera nih kan lebih terkenalnya budaya di mana perempuan atau kalau tidak salah tuh materialisasi atau apa gitu lupa. Itu di mana perempuan lebih dominan. Cuman Oh. pasti ada lah sedikit kemungkinan di mana patriarki itu masih ada. Oke, paham. Ngomongin isu perempuan nih ya, isu perempuan kita kan hidup itu paling deket sama keluarga ya nggak sih? Iya, betul. Apalagi orang tua. Menurut kalian di keluarga kalian tuh apakah ada patriarki atau nggak ada? Boleh dong share pengalaman kalian? Kalau lu sama keluarga dekat nggak? Gua sama keluarga tuh tergantung ya dekatnya tuh pas kapan. Kalau misalkan gua ada mau pasti deket dong. Siapa sih yang nggak ada mau tiba-tiba cuman modal cuek-cuek doang mau Bener. dapetin. Apalagi kita Pasti serumah deket. kan ya. Nah, Iya. Ya gitu kadang deket kadang enggak tergantung situasi atau situasional. Terus ada patriarki nggak tadi? Kalau di keluarga gua sendiri sih patriarki sebenarnya nggak ada karena kadang keputusan meskipun keputusan itu dominan diajukan oleh bapak, tetapi kadang gua bisa protes juga dan kadang diterima meskipun kadang nggak diterima juga. Jadi patriarki kalau menurut gua nggak ada sih, karena orang tua gua tuh dulunya sama-sama kerja. Keren loh, dia termasuk masyarakat Indonesia yang tidak mengandung atau tidak melakukan unsur tindakan patriarki. Kan Pak tadi dibilang kalau patriarki di Indonesia tuh banyak banget kan. Iya. Tapi Matthew gak termasuk, itu keren banget Bersyukur sih. banget. Hebat, Applause hebat. banget, applause dulu dong. Kalau menurut Vinzo, apa sih itu patriarki? Vinzo. Maksudnya apakah ada tindakan patriarki di rumah? Oh iya. Kalau menurut aku sih nggak ada. Soalnya kayak Matthew juga tadi emang sama keluarga kan lumayan dekat gitu. Jadi kayak kita itu saling diskusi gitu. Jadi kalau biasanya sama keluarga kalau dekat gitu hubungannya dekat, jadi kita tuh kayak sama-sama enak gitu bisa diskusi bareng. Kayak kalau ada keputusan gitu kayak kalau Matthew mungkin tadi bapak lebih dominan gitu. Kalau di keluarga gua itu bisa semuanya itu yang kayak memutuskan, tapi lebih ke mama papa lah. Kalau anak itu cuman sekali dua kali lah palingan gitu. Iya, ini namanya juga anak ya. Iya kan kalau lebih ini kan kayak mereka lebih berpengalaman. Nah tapi di keluarga bokap gua gitu yang ada patriarki. Nah di keluarga gua nggak ada patriarki, tapi keluarga bokap gua ada patriarki karena keluarga bokap gua itu kan dari Cina Toto nih. Gua sama Matthew sama. Iya, gua juga. Apa itu Cina Toto? Yang Toto apa sih? Cina Cina yang Toto tuh kayak jadi gini, kalau dulu kan Indonesia tuh dijajah oleh bangsa itu kan, jadi bangsa Cina kurang lebih masuk melalui dari utara Indonesia, di mana Pulau Kalimantan itu kan letaknya di utara Indonesia kan. Iya, utara Indonesia. Jadi Cina Toto tuh kayak gabungan dari suku Indonesia sama suku Cina. Jadi itu ada banyak istilah Cina Toto, Cina Benteng, Cina asli, banyak lah kurang lebih kayak gitu. kalau temen gua Toto tuh Cina Toto bukan tuh? Oh. Beda. Beda. Kita jadi ngomongin sejarah ya. Oh, iya. Nggak apa-apa, nilai plus. Pas 5.000 apa dah? Nah, jadi gimana tuh, Jo? Nah, Kenapa, terus kan Pak? keluarga bokap gue itu yang kayak masih kental banget patriarki karena di bokap gue itu kayak perempuan itu dibilang nggak usah kuliah, malah yang kuliah itu cuman kan bokap gue itu 5 bersaudara gitu, 3 cowok, 1, 2, 3 cowok semua tuh 4, 5-nya cewek. Nah ceweknya itu dibilang katanya nggak usah kuliah karena katanya cewek kan nanti juga katanya yang ngurusin dapur. rumah, ngurusin dapur. Wah, bener banget. Pokoknya ditumbang mendem di rumah kayak cuman tinggal di rumah, ngapain pendidikan kan nggak guna, kayak nggak usah benar. pekerjaan. Jadi kan cowok yang melakukan pekerjaan, cowok yang mencari nafkah gitu kan. Jadi buat apa pendidikan buat cewek? Nah makanya kayak walaupun dua cewek di itu kena patriarki gitu di keluarga bokap gua, tapi satunya itu tetap dia tetap mau kuliah walaupun nggak selesai ya, tapi dia pinter lah, sebenarnya pinter nih. Jadi kayak menurut gua nggak setuju karena kayak wanita itu sebenarnya bisa lebih berkembang lagi gitu kalau tidak dihalangi oleh dengan adanya patriarki, tapi karena budaya yang tadi sejarah yang dikatakan Matthew gitu kan. Betul, ya. Jadi sampai sekarang itu patriarki masih kental, walaupun menurut gua udah lumayan agak menurun lah daripada Ada zaman dahulu. improvement ya? Improvement, tapi masih banyak lah. Lumayan, ya masih lumayan banyak banyak. lah di
keluarga teman gue juga ada gitu, kayak pokoknya apapun keputusan bokap gitu nggak bisa dicampur tangani, diganggu gugat ya. Pokoknya mamanya itu cuman ngikutin doang gitu. Jadi mamanya itu emang bener-bener ngurusin rumah doang, jadi nggak kerja sama sekali gitu. Nah ini buat yang terakhir, gue penasaran nih Pet, kalau menurut keluarga lu gimana? Keluarga lu tuh patriarki apa enggak? Menurut keluarga gue ya, kebetulan mama aku itu sama papaku dua-duanya sama-sama kerja. Oh. Dan papaku tuh sering banget berkegiatan di dapur. Jadi Bapak rumah tangga? bisa jadi. Oh, bisa jadi. Beda. Bener. Bener sih, bisa. Terus mamaku sama papaku ini juga sama-sama bagi tugas maupun di dapur sama dunia pekerjaan. Mamaku itu bagi tugas sama papaku, mamaku bayar uang sekolah, papaku bayar uang kuliah. Jadi sama-sama berpartisipasi dalam mengasuh anak dan mengasuh rumah. Jadi rumahnya itu tetap diasuh sama kedua orang tua aku. Iya. Adil jadinya ya. Adil. Jadi puji Tuhan, keluargaku nggak menganut tindakan patriarki sama sekali. Keren dah? Keren dong. Kita semua keren berarti. Hebat. Kita ngomongin atau masuk ke topik ketiga. Contohnya nih, kita kan udah kelas 12 ya? Iya kan? Iya. Kita sekelas lagi. Betulnya kelas apa? Kelas MIPA salah. IPA Z. IPA C. Jauh banget IPA Z, IPA C, Champion. champion ya. Kita dari IPA C. Terus kalian mau kuliah kan nanti? Terus nanti betul. kalian bakal kerja. Misalkan kalian punya pasangan nih, siapa tahu kan ya, siapa tahu ya nggak pasangan, ya. Pasangan. Terus pasangan itu kalian itu memiliki jabatan, pendidikan, bahkan gaji yang lebih tinggi. Menurut kalian ada masalah kah? Atau kalian nggak bolehin pasangan kalian itu memiliki status atau yang tadi aku bilang, Pak, gaji, pendidikan dan lain-lain itu lebih tinggi daripada kalian? Kalau gua sih nggak apa-apa sih, kayak kalau misalnya ternyata emang gaji gua gitu, misalnya sama pasangan gua gitu, mungkin pasangan gua lebih tinggi gitu kan, ya walaupun kayak gua merasa kok gua nggak bisa kayak dia gitu, tapi gua tetap menghargai hal itu karena berarti kan dia memiliki mungkin kayak kapasitas atau kemampuannya mungkin lebih daripada gua. Nah, berarti gua juga harus improvement dong. Gua harus kayak Bener. harus berkembang juga kayak dia. Bukan Iya. kita malah minder Jadi dong. motivasi ya? Iya, motivasi dong. Bukan kita malah suruh wanita itu kayak pasangan gua itu malah udah lu nggak usah tinggi-tinggi lah. Masa gua nggak bisa capai kayak achievement yang lu dapat, kayak pekerjaan yang lu dapat gitu. Iya, Iya. setuju. Tapi masa beneran sih kayak kalian tuh nggak punya rasa kayak insecure gitu? Jujur pasti kita sekarang gampang kan, banyak banget ya orang gampangin menyepelekan hal kayak nggak apa-apa istri gue punya gaji yang lebih tinggi, nggak apa-apa pasangan gue punya jabatan yang lebih tinggi. Pasti dalam hati tuh ada rasa tercabik-cabik gak sih? Iya benar. Bener. Nah kalau menurut gue sendiri ya pasti kita sebagai pria insecure dong. Karena kan patriarki ini masih ada nih. Gimana laki-laki tuh identik sama maskulin tuh kayak kerja, banting tulang, harga diri. Pasti pengennya gajinya lebih tinggi dong dibanding perempuan. Bener. Tapi kalau menurut gua, opini gua, perasaan gua itu nggak menjadikan gua sebagai diri gua buat pantang menyerah. Jadi menurut gua itu malah jadi motivasi buat gua. Itu jadiin pride buat gua. Kalau istri gua bisa, kenapa gua nggak bisa? Jadi, Keren banget. bukan dalam artian kita lomba-lomba ya buat gaji siapa yang lebih tinggi, tapi buat saling melengkapi. Ya memang meskipun kalau gaji perempuan lebih tinggi udah mencukupi kehidupan keluarga, kenapa nggak kita tambah gitu kan? Selagi istri kita itu, pasangan kita itu nggak melakukan ya hal yang di luar normal lah gitulah kurang lebih. Selagi itu masih dalam mencakup keluarga, kita masih aman, komunikasi baik, dan itu ya menurut gua oke sih. Keren banget gak sih? Iya, boleh. Kayak mereka tuh sama sekali gak, walaupun ada rasa sakit hati, tapi mereka jadikan itu sebagai motivasi buat melangkah lebih maju, lebih meningkat lagi. Keren banget, lepas dulu buat kita semua. Tapi gue punya pertanyaan buat lu, Pet. Apa tuh? Nah, kalau ngomong-ngomong soal gaji gitu, menurut lu gaji antara laki-laki dan pria itu laki-laki dan pria salah, kocak sama aja. Perempuan dong. Iya. Ladies and gentlemen sama aja. Udah. Ini laki-laki dan perempuan. Iya. Kenapa Nah, itu nggak sih kayak ketimpangan nggak sih, kayak menurut lo kayak gaji wanita itu lebih sedikit daripada gaji pria? Menurut lo lebih banyak mana menurut lo? Tahun 2024 masih ada ketimpangan gaji? Masih nih, kalau mau Serius? data, kalau mau data nih gaji ini per jam ya, gaji per jamnya itu laki-laki itu 20.125 per jam. Nah kalau wanita itu 16.000
779. Wah, Kalau menurut Detail ini, banget nih ya Jo. detail banget Jo. detail Pas banget. data Lu keren bener. banget. Bener lah. Dari apa? Pokoknya data nasional lah, data nasional ya. Itu tahun 2023. Itu masih ketimpangan banget. Wah, parah banget sih ini. Iya. Menurut lu gimana? Kayak pendapat lu kenapa gaji wanita itu bisa ini lebih sedikit? Kalau saya kenapa nggak Menurut dihargai? pendapat aku nih ya, gaji sama pekerjaan, laki-laki dan perempuan, kita melakukan pekerjaan sama contohnya. Sedangkan laki-laki memiliki gaji yang lebih tinggi daripada perempuan. Dikarenakan opini mereka bahwa laki-laki itu memiliki talenta atau seperti kelebihan yang tersendiri daripada perempuan. Padahal menurut aku tuh nggak banget. Aku menolak banget tantangan itu atau pernyataan itu aku menolak banget karena itu namanya equality. Cewek dan cowok itu memiliki pekerjaan sama dan menghasilkan earning yang sama juga. Menurut aku tuh nggak harus dibeda-bedakan kecuali bonus. Kayak contohnya perempuan itu memiliki skill yang lebih meningkat daripada cowok. Otomatis perempuan lebih tinggi dong Iya. gajinya Iya. daripada, atau kebalikannya juga bisa, cowok ini memiliki skill yang lebih tinggi daripada si perempuan, jadi nggak apa dapat bonus dia. Tapi menurut aku untuk gaji tetapan nggak banget, menurut aku big no sih. Big Itu no, udah red ya. flag banget menurut aku. Efek banget. Gen Z banget, Gen Z, buset. Emang Sebagai Gen Z. penyedia listrik. Iya, iya. Oke, jadi apalagi selanjutnya topik. Kita masuk ke topik 3 yaitu kekerasan seksual. Oke. Tadi tuh ya kebetulan banget yang aku bilang semalam itu aku nggak bisa tidur, aku scroll TikTok, tiba-tiba muncul iklan. Ini iklannya bagus banget, jadi aku sampai unduh, saking bagus banget tuh videonya. Kita tonton bareng-bareng. Waktu itu, kenapa kamu jalan-jalan sendirian malam-malam? Waktu itu jam 6 sore. Saya jalan sama dia. Ya itu kenangan masa lalu lah. Masa sih? Anak-anak pada nanyain. Di asdos saya. Ini tempat aku. Yuk. Saya tidak menduga dia Tapi bilang, kenapa kamu kok berani berduaan dengan dia? oh, dibawa sini aja mas, bukunya nggak apa-apa kok. Kesini. Iya, Sini gelap loh. dia mau menunjukkan buku yang katanya bagus untuk skripsi saya. Gimana bacanya? Udah ayo masuk. Sebentar saja katanya. Sebentar aja. Jangan! Jangan! Buat apa mengeluh ke akademik sekarang? Pasti sama-sama mau. Dia menyeret saya ke kasur. Dia memukul saya. Dia memperkosa saya. Kamu pakai baju apa? Pasti kamu pakai baju ketat. Iya kan? Saya pakai baju ini. Kenapa Bapak menyalahkan saya? Dia yang menyerang saya, Pak. Salahkan dia. Salahkan dia. Ini tuh respon awal banget gak sih kalau ada kekerasan atau kekerasan seksual tuh pasti cewek yang di blame, ya gak sih? Iya, betul. Bajunya Iya. ketat lah atau kamu pasti yang goda-godain gitu, ya gak sih? Iya, 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 iya. Menurut kalian dari video tersebut pendapat kalian apa? Ya, gue sih gak setuju banget, bener kayak kata Petis, kayak apa-apa kalau yang disalahin itu pasti apa selalu wanita, pokoknya wanita yang salah, kayak bajunya lah atau mungkin
ceweknya goda-godain lah, atau ceweknya kan tadi bilang katanya apa, ceweknya mau juga kan, sama-sama mau kan, jadi kayak cuman dikira ceweknya itu cuman bahasa Gen Z itu kayak playing victim, atau kayak cuman Bener banget, playing kayak victim. ya kayak cewek itu kayak apa, merasa diri korban, padahal kan emang dia korban. Iya, Cewek aku setuju itu banget sama iya. gitu. Nah ya jadi kayak ya menurut gue sih kayak gue nggak setuju banget, karena dari video itu menunjukkan bahwa bangsa kita itu memang masih sangat kental patriarkinya. Walaupun tadi gue bilang udah agak menurun, tapi lihat tuh di video tadi adalah buktinya bahwa itu di akademik kan, masalah kan kayak di komite pendidikan nggak sih itu tadi videonya? Iya, mungkin, kalau nggak salah. Iya. Pokoknya kayak padahal itu kayak pengaduan gitu. Kalau udah pengaduan sampai ke komite akademik gitu, harusnya kan udah sangat-sangat serius gitu. Tapi mereka itu malah menanggapinya dengan tidak serius gitu. Nah, kalau menurut gue sendiri nih, ya sebenarnya tuh salah siapa kita nggak tahu. Kita sebagai netizen nih ya, kan kita tidak melihat kondisi secara langsung. Kita tuh hanya bisa ngehujat sama ngehujat. Kita nggak tahu fakta di lapangan kayak gimana. Netizen cuma asal ngomong gimana. Benar. Mental perempuan itu nggak makin down. Nah, jadi menurut gue itu benar-benar nggak etis banget sih menurut gue. Kita tuh harus melihat secara dua pihak perempuan dan pihak laki-laki, tapi tidak dipertemukan secara langsung karena sudah merasa menjadi korban. Tapi kalau misalkan emang perempuannya sama-sama mau, nah itu berarti perempuannya harus disalahkan, bukan karena budaya patriarki yang ada di Indonesia ini. Nah jadi menurut gua itu aja sih, itu kita harus melihat dari dua sisi. Kedua sisi ya, nggak cuma satu-satu doang. Jangan sekedar asal ngejudging terus perempuannya itu nggak bersalah malah jadi kena mental ya, dan bisa berakhir bunuh diri dan segala macam. Bener banget. Tapi gue mau nanya sih menurut kalian nih, kan tadi Matthew bilang kayak apa, kalau misalnya ternyata wanita sama apa kayak prianya itu misalnya sama-sama mau, kan berarti bukan pemerkosaan kan tadi, atau Iya. bukan Iya. kasus. Nah kita tahu dari mana kalau laki-laki atau wanita itu berbohong gitu? Tahu dari mana menurut kalian? Nah mungkin bisa dengan cara interogasi aja nggak sih? Interogasi. Oh, dengan lebih lanjut gitu kayak ke hukum berarti. Nah kalau itu kan sudah pasti diatur di dalam undang-undang ya, itu udah pasti bisa masuk hukum. Karena kalaupun emang melakukan tindakan di luar ini, bisa jadi dibawa ke hukum atau nggak dibawa ke dalam hukum agama. Karena kan hukum agama juga melarang perzinahan, kekerasan seksual dan segala macam itu. Nah itu menurut opini gue aja sih, Pijo. Menurut Petis gimana? Menurut aku tadi dibilang kalau sama-sama mau ya, terus kita kan nggak tahu ya yang bener yang mana Iya, nih, bener yang bohong yang mana. Iya. Itu sama kayak Matthew kurang lebih, kita tuh nggak bisa ambil pihak sendiri, main hakim sendiri tuh kita nggak bisa, karena itu udah masuk ke ranah hukum ya nggak sih. Kita nggak bisa kayak ngejudge orang dari hanya karena sikapnya atau dari pakaiannya, bahkan itu menurut aku nggak. Jadi itu kita serahkan semua kepada hukum. Gitu. Jadi Intinya kita nggak boleh main hakim sendiri. Iya, aturan Iya, yang betul. mengundang itulah. Iya benar. Jangan main hakim sendiri. Apa main hakim rame-rame nih? Apalah coba. Enggak ya, jangan ya. Jangan. Tapi aku penasaran deh. Contohnya nih, kita kan di sekolah ya. Jangan deh kita coba ambil contoh yang lebih luas lagi di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat khususnya di transportasi, bahkan di busway. Kan pernah naik busway kan? Pernah. Ada. Sering nggak lu? jarang naik mobil sih. Wah, beda. Wibu. Kalau gua mah Kok wibu? salah ya kan? Salah dong. Enggak dong. Tapi jangan dicontoh ya. Bisa nyebabin macet soalnya. Iya, bahkan di busway itu disediakan ruangan khusus untuk wanita. Nah, contohnya di lingkungan yang kalian sedang berdiri saat ini ada korban pelecehan atau kekerasan seksual. Kalian ngapain? Apa yang kalian lakukan? Kalau gua, jadi harusnya kayak di transportasi ada korban gitu. Apa di mana saja? Oh, Di di mana lingkungan saja? sekolah, lingkungan transportasi, lingkungan rumah, bahkan terserah. Kalau gua ya bakal menolongi korban itu, kayak kalau kita lihat kayak korbannya kayaknya kita kan punya hati atau kita punya hati nurani gitu Kemanusiaan. ya, naluri Iya, gitulah. naluri. Kayak kita bisa lihat kayaknya ini merupakan korban pelecehan seksual. Nah kita akan kayak melakukan mediasi, terus kita tanya mungkin kenapa sih kok bisa terjadi ini, terus kita konsultasikan. Nah kalau misalnya kita tuh bisa jadi kayak pihak ketiga untuk mediasi mungkin antara penengah antara korban dan juga pelaku. Nah tapi kalau kadang-kadang kan kayak banyak pelaku yang nggak mau kayak nggak mau ngaku atau apa. Nah itu langsung kayak menurut aku langsung ke pengadilan aja gitu, langsung ke ranah hukum
menurut gua. Menurut Matthew? Itu Nah, kalau gimana? menurut gue sendiri, emang sih kita menolong korban, cuman kita juga nggak bisa asal nolongin korban, karena kan takutnya ada apa-apa kita malah jadikan tersangka. Bener. Nah, kalau menurut gue sendiri itu mendingan kita cari polisi atau pemuka agama, Pihak berwajib gitu. pihak yang berwajib, yang memiliki wewenang lebih luas dibanding kita yang hanya sekedar orang asing. Jadi menurut gue ini jangan sembarangan nolong korban pelecehan, karena kan polisi kan juga nggak mau tahu, kadang kita niatnya baik tiba-tiba disalahartikan jadi niat yang jahat, kan kita yang jadi kena. Malah kita jadi Iya. pelaku ya. Iya kurang iya lebih iya. kayak gitu. Keren sih. Mereka mau loh inisiatif menolong buat korban Iya. kekerasan seksual tuh udah keren banget. Iya. Ajung jempol. Tapi nggak sembarangan. Asik. Tapi kalian nggak sih apa kayak tadi dibilang Petis sadar kalau apa kayak ada khusus wanita, berarti kan kayak ini korban wanita tuh sangat banyak Iya, gitu ya. bener banget. bener. Iya. Sampai Ini ada iya. data lagi nih kalau korban pelecehan, bukan pelecehan, pelecehan emang paling banyak pelecehan seksual. Nah, kita korbannya itu laki-laki sama perempuan itu kalau untuk laki-laki korbannya itu 6.332, terus perempuan itu 26.151. Wah, banyak banget. Banyak banget di Indonesia tuh. Perbandingannya sangat jauh ya. Itu Iya. udah parah banget sih menurut aku. Iya, makanya Itu udah patriarki ini parah banget. sangat marah gitu ya. Tapi tema utama kita kan ya di samping isu perempuan dan patriarki, tema utama kita kan suara demokrasi, ya nggak? Bener-bener. Betul. Hubungannya apa patriarki sama suara demokrasi? Emang ada hubungannya ya? Nah, Aku bingung deh. Nah, kalau menurut gue tadi dari data-data yang udah dilihat gitu kayak pokoknya serba tentang tadi kekerasan wanita lebih dominan, lebih banyak, terus kayak tentang gaji malah lebih kecil. Nah, itu iya. bisa mempengaruhi demokrasi dikarenakan dengan apa kayak perempuan yang kurang diperhatikan atau perempuan yang disepelekan gitu. Jadi kayak negara ini gue pernah dengar sih katanya kalau wanita yang lebih dimanfaatkan, yang wanita yang lebih kayak dihargai itu negaranya lebih maju karena wanita itu tadi dibilang sama Matthew bisa multitasking, terus wanita itu juga lebih rajin ya. Kalau kita lihat di sekolah yang lebih rajin yang buat catatan, yang buat ini perempuan. Bener-bener. Iya. Perempuan ini berarti ini. Iya, ini suka minta catatan nih sama dia nih. Contoh ya. Jangan contoh. Nggak apa-apa kan, kalau mutualisme nggak apa-apa. Kacau. Ya, asik. Menurut Ayo. Matthew, hubungan patriarki dengan demokrasi apa? Sebenarnya kalau itu kurang lebih sama kayak pinjol lah, itu dapat mempengaruhi demokrasi, dimana kadang kalau kita nggak dihargain rasanya sakit gak sih? Sakit banget. Sakit. Nah, Kayak dikacangin. iya benar. Siapa yang sering dikacangin di sini? Aku. Kacang 1.000 berapa sih sekarang? Satunya berapa sih sekarang? 2000 nggak sih? 2000. Apa lebih? 500 nggak tahu lah Gila. berapa. Itu benar-benar Sakit makanya sih. itu kadang kita di negara ini udah kayak kita berusaha lah buat yang terbaik buat negara ini, tapi sebagai perempuan itu kadang di pojokan, tidak dihargai, maka dari itu kadang negara kita susah untuk maju karena masih terdapat diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Masih tinggi gitu Dapat ya. kita lihat kalau misalkan di negara-negara luar negeri ini yang maju itu pasti banyak banget memperkerjakan wanita dan perempuan, wanita dan laki-laki, bahkan lansia ya. Iya, sampai betul. lansia pun Iya, dipekerjakan itu secara banyak. ilegal. Pokoknya kalau negara kita itu masih terlalu laki-laki Iya. oriented gitu ya. Masih terlalu eksklusif. Padahal kan demokrasi kan harusnya kan dari rakyat Bersama untuk rakyat, ya? dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat gitu. Iya, benar. Rakyat kan ini kayak manusia kan ada laki-laki dua aja. kelamin, iya. Benar. Laki-laki sama wanita, tapi Betul. malah laki-laki yang lebih dominan. Iya. Mana demokrasi kita? Makanya itulah alasan mengapa negara kita tuh kadang susah maju kayak gitu. Iya, masih terlalu kayak apa-apa tadi yang disalahkan wanita, apa-apa pokoknya wanita Iya. nggak dihargai. Contohnya kayak ini nggak sih kayak sering kayak terpikirkan kayak kalau manggil siswi, nah Iya, cowok dulu, selalu mahasiswa, betul. mahasiswi, Masuk akal, iya. apa terus kayak apa? Putra-putri. Putra-putri, Putra-putri. bapak ibu, Iya, nah betul. pokoknya selalu laki-laki yang dikedepankan. Nah ini permasalahan di negeri kita ini kayak jangan apa-apa kayak laki-laki yang dipandang itu lebih bisa daripada perempuan. Maksudnya perempuan itu juga mempunyai hak yang Punya sama hak yang gitu. sama, Kita itu iya. sama-sama gitu loh. Sama-sama mempunyai HAM sendiri Iya, ya. memiliki kemampuan yang sama gitu. Tapi jujur,
Harus Aku tindakan. kira tuh demokrasi itu cuman kayak voting doang. Kayak Enggak aku harus pilih dong. ini, pilih itu. Dan aku kira cuma demokrasi doang. Ternyata banyak ya hubungan aspek-aspeknya tuh terstruktur gitu. Betul. Banyak banget. Ini makasih banyak loh. Gara-gara kalian aku jadi tahu demokrasi tuh hubungannya banyak. Betul banget. Dari tadi kan kita bahas pertanyaan opini, pendapat, bosen gak sih? Iya, bosan. Kita butuh solusi nih. Menurut kalian solusi apa yang perlu dilakukan, tindakan apa yang perlu dilakukan untuk menghentikan patriarki yang ada di Indonesia? Oke, kalau menurut gue solusi dari patriarki itu kita ya mulai dari lingkup yang kecil aja dulu gitu, kayak kita dalam keluarga itu kita memperlakukan wanita itu sama dengan laki-laki. Terus mungkin di lingkungan kayak rumah kita gitu, kita kalau misalnya ada kepanitiaan gitu, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama gitu untuk menjadi panitia. Terus di sekolah juga jangan wanita itu cuman dijadiin babu sama laki-laki gitu. Kita itu harus bekerja sama gitu antara laki-laki dan wanita. Ya menurut aku sih kalau kita bisa mengedukasi atau mensosialisasikan kayak bahaya patriarki gitu buat negara gitu, kita bisa ubah budaya patriarki itu mulai dari diri kita sendiri gitu. Bagaimana kita melihat perempuan. Nah, mungkin kan kayak orang-orang yang mungkin memiliki mungkin edukasinya kurang, Edukasi, pendidikan yang ya? pendidikannya kurang, itu kan masih menganut ideologi yang kolot, masih ideologi yang kolonial tadi yang kayak Matthew bilang kan, kayak dari dulu kan peran laki-laki itu lebih daripada wanita gitu. Konservatif, berarti cara-cara lama yang digunakan. Ya cara-cara lama ya. Jadi kita harus mengedukasi lah, Susah majunya kita kalau kayak gitu ya. Iya, jadi kita harus mulai mengedukasi gitu. Menurut Matthew gimana? Nah, kalau menurut gue sendiri nih, sebenarnya itu gampang sih ngubah pandangan patriarki. Itu cuman dengan satu aja sih, mindset atau paradigma. Mindset. Itu gimana kita tuh ngubah mindset kita bahwa perempuan itu pasti bisa ngelakuin hal yang mungkin kelihatannya mustahil ya dilakukan oleh perempuan ya. Tapi jangan salah, kadang malah perempuan Lebih jago. iya, mungkin karena emang perempuan lebih mengutamakan emosi dibanding logikanya. Kadang perempuan nggak mau mengekspos bakatnya tersebut. Nah, jadi solusinya itu hanya mengubah paradigma di dalam lingkup kecil maupun lingkup luar, lingkup yang besar. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau menurut Petrus gimana? Menurut aku, Ya, cara menghentikan patriarki kan dari sosok wanita nih. Mungkin solusi lebih ini ya, lebih manjur, lebih ya, manjur. kita bahas Dari cowok situ. terus ya. Iya, cowok Sekarang terus. mau dari sisi aku. Sebenarnya, menurut aku nih ya, untuk mengubah budaya patriarki itu mustahil. Itu mustahil banget, karena kita nggak bisa mengontrol orang. Iya, Kita nggak betul. bisa nyuruh orang buat Iya. kamu lakuin ini, kamu lakuin itu, gitu nggak mungkin. Tapi kita bisa mulai dari diri sendiri. Kita bisa sama kayak Vinzo dan Matthew mengubah mindset bahwa patriarki itu merugikan perempuan dan juga merugikan laki-laki. Gak banyak yang merugikan kayak gak cuma perempuan doang, tapi ternyata laki-laki itu juga bisa dirugikan dari tindakan patriarki. Contohnya apa? Kenapa tuh kok bisa dirugikan? Banyak, tapi aku nggak bakal sebutin di sini karena banyak banget. Baik banget. Banyak banget, iya, lumayan banyak Pusing ya banget. disebutin ya. Karena complicated. Iya, Iya sih, mungkin Iya, kita iya. bisa bahas di next video. Asik. Tapi yang aku tadi bilang kurang lebih begitu. Kita bisa ubah kepribadian kita bisa ubah mindset kita. Jadi intinya tuh dari Simpel diri aja sih sendiri. sebenarnya ya. Iya, simpel aja, nggak usah banget. nggak usah kayak harus begini, negara harus begitu, pemerintah harus Nggak begini. usah hal yang terlalu besar Iya, gitu ya. Hal betul. kecil dulu aja. Buat Iya, susah betul. aja sebenarnya sama masyarakat kita Iya. sendiri. Iya. BTW kan ini udah lama banget gak sih? Nggak tahu deh. Iya. Ini lama banget. Lama banget ya. Oke, kita sampai di sini dulu ya. Mungkin terakhir kali. Apa tuh? Satu kata. Boleh, satu kata atau buat kalimat. bebas sih. Boleh kalimat, boleh kata bebas Satu lah. paragraf nih. Kebanyakan kasihan penontonnya bosen. Iya. Oke, jadi apa tuh? Satu kalimat buat Indonesia yang lebih maju, kayak untuk menghilangkan budaya patriarki di Indonesia. Boleh dong, Vinzo, apa? Nggak dari Matthew dong. Oh, Matthew, boleh, Matthew boleh, dulu. boleh. Kalau menurut saya sih ubah mindsetmu, jangan memandang rendah perempuan hanya karena perempuan itu derajatnya lebih rendah. Asik. Asik, keren banget. Nah, kalau gua pokoknya kita semua sama,
Jadi jangan membeda-bedakan. Kayak inilah sebenarnya kayak Bhinneka Tunggal Ika gitu. Oh, Berbeda-beda iya, tapi sama tetap ya. satu. Jadi Maksudnya- sebenarnya tuh udah ada di Bhinneka Tunggal Ika Iya, sendiri. udah ada semboyan kita sebenarnya. Kayak kita berbeda-beda, maksudnya kayak berbeda kelamin atau tapi kita satu. Kita tuh kodratnya sama gitu loh. Jadi ya kita jangan membeda-bedakan, maksudnya jangan kayak timpang gitulah. Kayak timbangan aja. Ya. Bhinneka Tunggal Ika berarti saya. Betul. Keren banget. Makasih banyak ya karena Petlis kalian. apa Petlis? Apa Apa ini? Main Kok makan. kok cuma narasumber doang? Hostnya Iya. juga dong. Masa nggak ada kalimat? Ini. Aku malu ih. Apa sih, apa menurut aja aku, apa aja. Apa ya? Perempuan itu sama. Oke, mantap. Hebat sekali. Buat kalian, makasih banyak buat Vinzo dan Matthew Ya. karena udah mau hadir di acara podcast Obsesan kali ini. Terima kasih banyak juga semua yang sudah menonton sampai di video kali ini. See you on the next episode of Obsesan Obsesan Obrol berikutnya. Seru-seruan.